Di mute jangan lupa ya guys. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu Data Engineer Celeres Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu tentang car retail. Apa sih car retail? Jadi di presentasi kami mengambil data dari jual beli dari mobil bekas. Nah, oke, lanjut saja. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri yaitu Abdurrahman Azam. Selanjutnya ada Muhammad Zaki Ikro Ramadan. Yang terakhir Dewi Sriwani. Nah, di sini ada table of content. Jadi, presentasi ini akan memuat beberapa bagian, yaitu ada 8. Yang pertama adalah alur pipeline. Yang kedua adalah bagian pentahu. Yang ketiga ada bagian di Beaver Inges. Yang keempat ada bagian Spark. Yang kelima adalah bagian Airflow. Yang keenam ada bagian di Beaver Egress. Yang ketujuh adalah Machine Learning. Yang terakhir adalah bagian Power BI. Nah, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pipeline. Nah, pertama di sini kita mengambil data mentah, yaitu dari saya mengambil datanya dari Kaggle. Nah, lanjut kita ngelakuin namanya data integration di Pentaho. Nah, untuk penjelasan pipeline-nya saya hanya menjelaskan alurnya karena nanti setelah slide ini akan dijelaskan proses lebih detailnya. Nah, lanjut di kita sudah data integrations nanti entah ini setelah lewat Pentaho akan masuk ke database di Beaver yaitu data clean. Nah, sedangkan kita membuat dua master data yaitu tentang STNK data dan task status. Di sini kita membuat apa ya semacam fake data. Nah, nanti dua data ini masuk ke database di Beaver yaitu STNK data dan di Beaver di database di Beaver yaitu task status. Selanjutnya di sini adalah data processing in Spark yaitu cleaning, caching sama validations. Jadi kita ngelakuin namanya ingest. Ingest dari database di Beaver, yaitu data clean ke data processing in Spark. Nah, untuk pertama-tama di cleaning itu, jika kalau misalnya data clean ini sudah selesai, dibersihin, nanti bakal namanya data mindset. Jadi setelah di cleaning, datanya kita ambil, lalu dijalankan ke caching. Nah, setelah di caching ini nanti ada beberapa cache, yaitu kita ngambil 6 cache. Itu yang berbeda-beda. Nah, lanjut ke validasi. Validasi itu kita ngecek lagi apakah ada null yang terdapat dari data tersebut. Nah, lanjut setelah di data processing in Spark ini belum jalan. Untuk penjalanannya kita menggunakan Airflow pipelines. Jadi nanti kita bakal memanggil tiga tiga batch operator yaitu yang pertama car retail clean, yang kedua car retail cache, yaitu yang terakhir adalah car retail validations. Nah, jadi kalau misalnya udah dijalankan, bakal ke egress datanya, yaitu ke yang pertama adalah to PostgreSQL, yang kedua kita naruh di localhost biasa, jadi kayak naruh di file path. Nanti dari file path kita masukin ke Google Driver, lalu dari Google Driver kita akses ke Google Colab. Jadi di sini data egress to PostgreSQL. Nah, nanti dari PostgreSQL ini lanjut ke visualisasi yaitu Power BI. Nah, yang machine learning ini kita lanjutnya di Google Colab. Oke, mungkin lanjut saja yaitu pembahasan tentang Pentaho. Nah, di sini ada beberapa step. Untuk step singkatnya itu adalah yang pertama kita input data mentah, menghapus null, melakukan seleksi kolom, import data ke tabel PostgreSQL. Untuk penjelasannya seperti ini. Jadi ini untuk menginput, yang ini untuk ganti semuanya string. Nah, untuk select value saya akan menjelaskan sebentar. Nah, select values jadi ini. Nah, kenapa saya menggunakan kutip dua di sini? Karena untuk membaca trigger dari kapital. Jadi kalau misalnya saya nggak masukin petik dua ini, nah, B-nya ini bakal kecil. Berlaku untuk semuanya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bisa membagi dua. Jadi, untuk text file output, itu tuh nanti bakal kekirim ke file folder. Nah, yang ini untuk masuk ke PostgreSQL. Untuk peraturan seperti ini. Jadi, kita konekin ke database-nya terlebih dahulu. Oke, sudah.
Oh ya, untuk SQL-nya, ini sebelumnya kalau misalnya belum terbuat, itu kita tinggal pencet ini aja. Karena saya udah buat, jadi saya nggak usah pencet lagi karena udah ada. Nah, lanjut. Nah, ini perlakuannya sama sama kayak ini, master data. Jadi master datanya sama kayak data clean tadi, yaitu yang ada dua ini, STNK data dan tag status. Lanjut, silakan ke teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah di proses di bagian inges. Nah, terlihat di gambar ini adalah bagian properties dari data, yaitu dataset dari data underscore clean yang sudah dijalankan di Pentaho sebelumnya. Next. Nah, di sini adalah bentuk data di Beaver yang dimana terdapat beberapa kolom. Yaitu ada brand, model, tahun, umur atau age, kilometer, kemudian ada transmisi, owner, tangan pertama ataupun tangan kedua, ada fuel type, jenis dari bahan bakar, kemudian post date, ada additional info atau keterangannya, dan juga ada X price. Nah, data ini keseluruhan yaitu berjumlah 9.582 data. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat master data, di mana terdapat dua kolom yang bernama brand dan juga asal daerah STNK. Nah, nantinya di sini akan digabungkan dengan data clean yang sebelumnya tadi. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada master data yang kedua yang bernama tax underscore status. Nah, di sini bisa dilihat kita klasifikasi untuk tax underscore status dan juga STNK data tadi, yaitu berdasarkan kolom brand agar mempermudah pekerjaan kita. Next. Nah, selanjutnya di sini di bagian Spark yaitu adalah proses cleaning, di mana di sini terdapat Spark Session yaitu untuk sebuah nama aplikasi yang kita namakan bernama currency underscore conversion. Nah, di sini juga kita menspesifikasikan lokasinya itu ke Postgres dengan seri 42.2.26.jar dan juga kita juga menetapkan batas maksimal terkolom string yang ditampilkan saat debugging. Kemudian kode ini juga mengimpor fungsi-fungsi dari SQL yang akan diperlukan nantinya dalam proses selanjutnya dari PySpark.sql.function. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah ada membaca tabel dari data underscore clean, yang dimana di sini kita sesuaikan dari dari ya, IP config, yaitu yang bisa dilihat ada 172.19 sampai dengan 219. Kemudian juga ada 5432 sebagai kodenya. Nah, di sini kita database-nya itu menggunakan car underscore retail. Selanjutnya ada DB table, kita namakan dengan dari yang sebelumnya itu adalah data underscore cleaned dengan user dan password itu kita sesuaikan pada dbeaver kita. Next. Selanjutnya di sini juga masih proses cleaning, yang dimana di sini kita sebelumnya. Oke, nah di sini proses cleaning dari currency, di mana di sini kita mencoba konversi yang awalnya itu dengan kurs rupiah, di mana kita konversi dengan 190 perak rupiah ke IDR. Yaitu, next. Nah, di sini kita bisa mengubah kolom yang tadinya express kita ubah dengan tadi kita sudah konversi, yaitu ke rupiah dengan bernama kolomnya itu adalah IDR underscore price. Next. Nah, selanjutnya di sini kita mengganti nilai non numerik atau null. Nah, di sini bisa dilihat ketika atau jika nilai pada kolom itu bukan null atau menghasilkan yang tidak null, maka kita bisa mengkonversi menjadi tipenya itu ada float. Maka nilai tersebut akan diubah menjadi float. Tapi jika tidak memenuhi syarat
atau sama dengan nol dan tidak numerik, maka nilainya akan diganti menjadi dengan nol. Next. Nah, selanjutnya di sini ada konversi IDR underscore price dari rupiah ke IDR yang type-nya menjadi number. Nah, bisa lihat di sini round kolom dari IDR price, kemudian kita kalikan dengan conversion rate. Nah, selanjutnya di sini adalah verifikasi dari hasil cleaning. Kemudian ada menghapus kolom dari additional info. Nah, di sini kita mencoba untuk menghapus dari kolom additional info dengan fungsinya drop. Next. Mungkin ini ada beberapa typo. Di sini sebenarnya cuma additions karena ini saya salah ngetik. Ini jadi addition info sama addition info. Jadi biar selaras. Kalau misalnya salah satu nggak selaras itu bakal nggak masuk codingnya. Nah, Oke, selanjutnya di sini kita coba menyimpan beberapa proses-proses sebelumnya tadi ke Postgres, di mana di sini kita mencoba untuk mengidentifikasikan dan menyesuaikan yang konfigurasi yang berada di Beaver, di mana di sini kita juga mengkonfigurasi IP config-nya, kemudian nama dari database, kemudian juga ada user, kemudian password, dan di sini kita menjadikan nama tabelnya itu bernama main underscore dataset. Kemudian kita tutup Spark session-nya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke proses case, di mana kita terdapat beberapa case. Yang pertama itu di sini kita sama seperti yang sebelumnya, di sini kita menginisiasikan function-function seperti from PySpark.sql, import Spark session, kemudian ada import call, count, lead, when, average, round, sum, rejects, xp underscore replace, dan sebagainya. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat Spark session. Kemudian kita juga membaca tabel dari main underscore dataset yang sudah kita simpan di proses sebelumnya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita juga mengkonfigurasi dan menyamakan atau menyesuaikan seperti IP config, kemudian ada database-nya, car underscore retail, kemudian ada user dan juga passwordnya. Next. Oke, yang pertama yaitu menghitung jumlah dari setiap bahan bakar. Nah, di mana nanti kita bakal menghasilkan sebuah output yaitu klasifikasi berdasarkan field type-nya. Kemudian di sini juga kita juga menghitung masing-masing dari field type-nya. Dan selanjutnya juga ada mengurutkan berdasarkan jumlah yang terbanyak. Jadi kita mengurutkan berdasarkan jenis field type dari brand-brand ataupun mobil berdasarkan nilai yang terbanyak. Kemudian kita simpan ke dalam tabel Postgres dengan nama tabelnya yaitu ada field type underscore value. Di next. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua. Yang kedua itu adalah klasifikasi brand berdasarkan frekuensi kemunculan di dataset. Di mana di sini kita eh, mengurutkan berdasarkan frekuensi dari brand-brand yang sekiranya terdapat high frekuensi, medium frekuensi, dan juga low frekuensi. Dapat lihat di sini jika dia lebih dari 10% itu dikatakan high frekuensi. Dan ketika dia kurang dari sama dengan 10% dan lebih dari 5 lebih dari sama dengan 5% itu disebut dengan medium frekuensi. Dan sisanya itu adalah low frekuensi. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada mengurutkan dan frekuensi secara descending. Terus ada juga menampilkan hasil klasifikasi yang sudah diurutkan, yang di mana sini ada brand, frekuensi, dan percentage, dan klasifikasi. Nanti juga akan disampilkan di slide selanjutnya. Kemudian kita simpan ke dalam Postgres dengan nama yaitu adalah classified underscore brands. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ada distribusi tahun produksi mobil.
Nah, di mana di sini kita mencoba untuk klasifikasi berdasarkan tahun produksi mobil. Terdapat beberapa banyak tahun dari setiap mobil tersebut, ada yang juga dari 2024, 2020, sampai dengan sebelum dari 2010. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung jumlah mobil dalam setiap range tahun, di mana tadi sudah kita coba inisiasikan fungsinya, yaitu ada 2015 sampai 2019, 2010 sampai dengan 2014, dan juga sebelum dari 2010. Dan selanjutnya juga kita akan simpan ke dalam Postgres, yang bernama tabelnya itu adalah year underscore distribution. Next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kilometer rata-rata berdasarkan bahan bakar yang dipakai. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh, terdapat KM driven, di mana kilometer dari kendaraan itu sendiri. Selanjutnya juga menghitung kilometer rata-rata berdasarkan jenis fuel type dari mobil itu sendiri. Dan kita juga selanjutnya menyimpan hasil ke dalam Postgres SQL yang bernama tabelnya itu adalah average underscore kilometer underscore per underscore fuel type. Next. Nah, yang kelima yaitu ada analisis dari pemilik mobil berdasarkan usia dari kendaraan. Nah, di mana di sini kita menyusun atau menginisiasikan dari pemilik mobil itu berdasarkan dari usia kendaraan. Karena sebelumnya itu juga terdapat kolom age. Nah, di mana kolom age itu akan menjadi sebuah tolak ukur dalam proses case di yang kelima ini. Dan kita namakan pada Postgres tabelnya itu adalah owner underscore age underscore distribution. Next. Ya, yang keenam ada distribusi harga berdasarkan jenis transmisi. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa dan banyaknya jenis transmisi dari setiap mobil. Itu ada otomatis dan juga ada yang manual. Di mana nanti kita klasifikasi setiap mobil yang memiliki transmisi otomatisnya berapa banyak, kemudian eh, yang otomatis berapa banyak, manual pun berapa banyak. Nah, di sini juga kita simpan ke dalam Postgres yang bernama tabelnya itu adalah price underscore distribution by underscore transmission. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian memvalidasi dari praktek-praktek kita sebelumnya. Dan di sini juga terdapat membuat Spark Session dan juga membuat tabel data mindset seperti yang sebelumnya. Next. Nah, ya, di sini juga terdapat proses validasi lanjutan ya, melakukan pengecekan validasi berupa mencari nol yang masih ada di dalam sebuah tabel. Dan jika masih ada, maka akan dilakukan cleaning ulang atau proses ulang sebelum diberikannya data-data ini kepada customer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian airflow. Di sebelah kanan itu untuk mendefinisikan argumen default untuk diaga airflow, termasuk pemilik azam, pengaturan email, dan kebijakan reality. Dan untuk yang sebelah kanan itu bernama car underscore retail underscore runner yang menjalankan script Spark untuk pengolahan data retail mobil yang dijadwalkan setiap hari mulai 15 November 2024 dengan chat hook dinonaktifkan. Next. Selanjutnya itu ada tas untuk menjalankan spark script bagian Cartel Clean, yaitu operator bus untuk menjalankan perintah bus yang berisi infrastruktur untuk menjalankan script Spark bernama car retail clean. Next. Selanjutnya itu ada tas untuk menjalankan Spark script bagian cache car underscore retail underscore cache, yaitu untuk menggunakan Spark Submit, yaitu membutuhkan PostgreSQL home/Hadoop, yaitu untuk menjalankan proses Spark yang berhubungan dengan data PostgreSQL. Next. Selanjutnya itu ada tas
tas untuk menjalankan Spark script dengan card underscore retail underscore validation, yaitu menggunakan Spark submit dan membutuhkan Postgres. Itu berjalan setelah keduanya selesai, ditunjukkan oleh baris terakhir kode. Intinya itu kayak mana ya? Validasi data yang berjalan setelah proses pembersihan dan pengolahan data. Oke. Setelah ini untuk penggambarannya sebenarnya saya pengen kasih lihat sebentar untuk dari alur pipeline dari Airflow-nya itu sendiri sebentar. Nah, ini. Nah, untuk dari alur dari tiga tersebut adalah seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita jalanin, nanti bakal ngelakuin yang pertama namanya clean runner. Di sini yang tadi dijelaskan oleh teman saya, nanti ngebersihin data yang itu berupa rupiah sama nol. Yang ini cash runner, yaitu untuk retail cash yang tadi ada 6. Nah, di sini untuk validasi datanya biar nggak ada nol. Oke, untuk singkatnya seperti itu. Nah, proses sebelumnya udah selesai, jadi sukses, bisa dijalankan. Kita lanjut balik lagi ke materi, yaitu bagian di Beaver. Silakan. Masih di mute. Masih mute. Nah, jadi untuk bagian differ ini itu hasil dari car retail cash, yaitu ada VLTV dan con. Di VLTV itu ada diesel, petrol, dan hybrid. Next. Nah, hasil dari egress setelah dijalankan di Spark di Airflow itu ada brand, frekuensi, percent, classification, dan sort order. Di brand itu ada Maruti Suzuki, Hyundai, Honda, Toyota, Mahindra, Mercedes, Tata, BMW, dan Audi. Next. Nah, selanjutnya itu ada year ranks dan count. Di year ranks count ini ada tahun dari 2015 sampai 2015 dan ada 2010 sampai dengan 2014. Next. Nah, di sini juga ada Vulteva dan Avic Chem Driven. Di sini ada diesel juga, petrol dan hybrid. Next. Nah, di sini itu ada bagian dari hasil setelah dijalankannya, ada owner, fetch, dan count. Di owner itu ada first dan ada score. Next. Di sini juga ada transmission dan off range. Di transmission itu ada dua bagian, yaitu otomatis dan manual. Next. Oke, untuk Selanjutnya aku dari 6 tersebut, ini kita bakal ngelakuin namanya visualisasi. Nah, untuk visualisasi sendiri, saya menggunakan dashboard sederhana, yaitu dengan Power BI. Nah, yang dari pertama itu, yang dari rata-rata jarak tempuh yang di apa ya? Yang digabungkan dengan jenis bahan bakar. Nah, di sini untuk mobil-mobil yang kita miliki dari 9 ribuan data itu tuh paling banyak menggunakan petrol. Jadi mungkin dari penggunanya ataupun yang bisa pembeli bakal bisa melihat jadi kayak presentasi dari tiap-tiap bahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu adalah frekuensi dari jumlah brand. Nah, ini nggak jauh beda dari hasil dari Egress karena saya belum nemu visualisasi yang sesuai. Jadi kita mengasih tahunya secara manual aja. Jadi untuk frekuensi paling banyak dari mobil-mobil yang kita miliki yaitu ada Maruti Suzuki sama Hyundai. Nah, untuk Maruti sendiri frekuensinya ada di jumlah 2.720, untuk Hyundai 1.529. Nah, ini untuk mediumnya ada Honda, Toyota, Mahindra. Nah, untuk paling bawah yaitu low frekuensi yaitu ada
masih rati dengan frekuensinya cuma satu. Nah, selanjutnya adalah harga rata-rata by jenis transmisi. Jadi, di sini rata-rata harganya dari jenis transmisi. Nah, transmisi kan ada dua, yaitu otomatis sama manual. Nah, di sini untuk manual rata-ratanya lebih murah dari si otomatis. Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk si pembeli membeli mobil yang kita miliki. Selanjutnya ada jumlah by jenis bahan bakar. Jadi ini cuma sama aja kayak tadi. Ini tuh bahan bakar yang dimiliki tiap mobil, ini jumlahnya ada berapa gitu. Nah, untuk paling atas dipegang diesel, yang kedua dipegang petrol, yang terakhir paling bawah adalah hybrid. Nah, selanjutnya di sini kita adalah jumlah keluaran mobil yang dibagi per tahun. Jadi, untuk mobil yang paling banyak dipajang di dataset yaitu kisaran dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Oke, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di bagian machine learning kali ini kita mengimport klasifikasi sebuah model Python. Dengan ini untuk membangun model pembelajaran machine learning, lalu melakukan pra-pemrosesan data, memvisualisasikan hasil, dan mengevaluasi kinerja pada model. Next. Nah, ini selanjutnya kami membaca file CSV yang terletak di jalur yang sudah ditentukan dan menyimpan data dalam pandas data frame bernama df dan mengacu pada pustaka pandas, yaitu untuk alat kuat yang memanipulasi data dalam Python. Secara ringkasnya, ini untuk digunakan mempertinjau dataset mobil dari file CSV, menunjukkan cara menggunakan library pandas untuk membaca dan menemukan data dari file CSV yang sudah kami buat. Next. Nah, selanjutnya mengubah kolom KM driven menjadi numerik. Yang pertama kita mengonversi ke numerik dulu dengan PD to numerik. Ini untuk mengubah nama kolom KM driven menjadi data numerik. Lalu yang kedua membersihkan data dengan string replacement untuk menghilangkan koma dan dari nilai string dalam kolom. Lalu mengisi nilai yang hilang dengan fill nah. Ini menggantikan semua nilai nan dalam kolom dengan 0. Lalu yang keempat mengubah tipe data as type integer. Terakhir ini mengubah data numerik menjadi bilangan bulat. Nah, kode ini itu untuk membersihkan kolom KM driven, menghapus karakter yang tidak perlu, mengubah nilai menjadi numerik, menangani potensi kesalahan, dan mengubah hasil akhirnya itu menjadi bilangan bulat. Next. Dan pada kolom brand, model transmission, dan owner diubah menjadi angka. Untuk source code-nya ini tuh nah, di kolom-kolomnya ini yaitu brand, model, transmission, dan owner menggunakan loop for. Untuk selanjutnya, metode fit transform dan label encoder ini mengubah nilai-nilai kategorikal dalam kolom menjadi representasi numerik, lalu dikembalikan ke dalam data frame. Next. Encode target full type ini tuh untuk digunakan memisahkan representasi numerik menjadi hasil coding, encoding kembali ke kolom full type dalam data frame. Data frame ini menjadi numerik untuk penting karena banyak algoritma machine learning memerlukan data numerik untuk bekerja dengan baik. Next. Memisahkan fitur X dan target Y. Tujuannya memisahkan data menjadi fitur X dan target Y untuk pelatihan model machine learning. Train test split untuk menormalisasikan data digunakan untuk memusatkan misalkan data menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Next. Normalisasi menggunakan standar scalar. Ini untuk berfungsi
mempelajari hubungan antara fitur dan variabel target. Model ini dilatih menggunakan metode fit. Model yang sudah sesuai dapat digunakan untuk memprediksi hasil untuk data baru. Next. Training model logistic regression. Kode ini tuh untuk mengevaluasi performa model lotrek pada dataset dengan data tes dengan menampilkan akurasi dan laporan klasifikasi. Nah, ini tuh evaluasi model. Kita memprediksi model dari kelas dari data tes X underscore tes dan Y underscore pred untuk menghitung akurasi model dengan menggunakan akurasi underscore core, score, dan menampilkannya. Kode ini tuh menghasilkan klasifikasi report dengan menggunakan classification underscore report untuk menampilkan precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Lalu menghasilkan akurasi sekitar 0,53%. Next. Nah, ini tuh masalahnya akurasi 0,53% ini menunjukkan bahwa model yang saya gunakan ini hanya dapat memprediksi dengan benar sekitar 53% dari total data uji. Dan itu ini sangat rendah untuk klasifikasi. Nah, kami membuat solusi dengan mencoba menggunakan model, yaitu model random forest. Model random forest ini tuh merupakan salah satu algoritma machine learning yang sangat populer untuk menggunakan klasifikasi. Dengan menghasilkan laporan klasifikasi, kita menggunakan untuk menghitung metrik klasifikasi. Metrik itu biasanya meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Argumen output dan skor tik sama dengan untuk membuat laporan dikembalikan sebagai kamus mengubah laporan menjadi data frame. Dan kode menggunakan library Seaborn untuk menampilkan laporan klasifikasi dalam bentuk heatmap dan menampilkan metrik klasifikasi dalam matriks warna, memudahkan dalam memahami hasil secara visual. Dan kode ini tuh memberikan cara yang sederhana dan efektif untuk menganalisis dan menampilkan hasil dari model random forest, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan analisis lebih lanjut. Nah, ini untuk visualisasi hasil klasifikasi report dari random forest. Sekian dari saya, penjelasan dari machine learning. Bisa dikembalikan Oke, pada mungkin awal. mungkin dari machine learning ini nanti bakal ngasilin gitu kita menggunakan random forest. Karena dari yang pertama itu dari 53% itu nggak mencukupi untuk kategori sebuah machine learning. Akhirnya kita pakai namanya random forest dan mendapatkan yaitu akurasi sekitar 74%. Nah, itu udah dibulatkan jadi 75% itu udah mencangkup besar dari dataset. Jadi mungkin klasifikasi reportnya sudah selesai. Nah, mungkin dari kami untuk presentasinya cukup sekian. Kami dari kelompok satu, mohon maaf jika ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.